Biasanya LDC berapa? Untuk rekomendasi busur berat tarikan untuk kelas 2, 3 sampai 5, 12 sampai dengan Alhamdulillah kesasar enggak. Kalau kesasar enggak alhamdulillah. Tapi yang paling unik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan pemirsa podcast Sapa, bertemu lagi pada saya hari ini untuk pembahasan tentang eskul. Eskul yang kali ini kita melakukan pembahasan adalah bahas eskul memanah SDT Rahman, di mana salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah adalah memanah, berenang, dan berkuda. Nah, di SDT Rahman sudah memiliki eskul yang memanah, ada juga eskul berenang. Nah, dua eskul ini merupakan eskul unggulan dari SDT Rahman, yang mana hari ini juga anak-anak SDT Rahman melakukan pertandingan atau mengikuti lomba di GBK untuk renang. Nah, tapi renang masuk dalam pelajaran intrakurikuler, dan kali ini eskulnya adalah eskul memanah. Kita bersama dengan Coach Oling dan Ines. Selamat datang di podcast. Nah, boleh perkenalkan dulu Coach Oling dan Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Walid, pelatih ngajar eskul di eskul panahan di sekolah SDT Rahman. Oke, Ines silakan. Halo, saya Ines sebagai atlet panahan dari SDT Rahman. Alhamdulillah. Nah, gimana hari ini sudah latihan? Selesai. Sudah selesai latihan hari ini. Nah, Coach Oling mengenai memanah, tujuannya adalah selain mencintai sunnah Rasul, ada lagi tujuan yang lain selain mencintai sunnah Rasul ya, untuk olahraga memanah ini pada anak-anak. Dan tujuannya utama diadakan untuk memanah di SDT Rahman ini tujuannya. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk eskul memanah sangat banyak manfaatnya buat teman-teman di sekolah dasar ya, apalagi teman-teman masih dalam proses mencari jati diri, kemudian di panahan juga melatih disiplin, fokus, konsentrasi, dan banyak hal lain positif yang didapat dari eskul panahan. Nah, jadi banyak selain juga melatih konsentrasi dan juga kedisiplinan, ya banyak manfaat dari eskul memanah ini ya. Untuk Ines, mengapa memilih ikut eskul pemanahan? Karena melatih konsentrasi, jadi konsentrasi di panahan membuat aku jadi konsentrasi juga di pelajaran sekolah biasa di kelas, jadi lebih konsentrasi gitu. Mempengaruhi ya untuk mempengaruhi konsentrasinya. Nah, untuk latih fokusnya, Coach Oling, fokus anak-anak untuk menyangkut konsentrasi tadi, bagaimana cara melatih konsentrasi pada anak-anak dalam memanah? Dan juga ya pasti ada korelasinya dalam pembelajaran kita ya di sekolah. Di panahan kita membidik satu objek, satu target, di mana teman-teman harus fokus di situ. Dilatih fokusnya gitu. Fokus untuk mencapai target, fokus di titik yang dimaksud. Konsentrasi juga berat panahannya, fokus juga sama arah targetnya ya. Beratnya panah itu lumayan kalau busur ya. Berat busurnya ya, karena memang kalau tradisional mungkin lebih
kayunya lebih ringan. Yang paling ditargetin adalah jaraknya. Kalau saya sudah tuh namanya jarak tembak. jarak tembak ya, bukan busurnya atau anak panahnya. Nah, untuk olahraga untuk Ines untuk memilih untuk yang paling disukai ketika eskul panahan apa nih, Ines? Pastinya pas nembak tuh seneng banget kayak kalau udah ini yang paling seneng tuh kalau misalnya udah kepilih turnamen, kayak ngerasa dipercayain aja sama coachnya kayak udah dipilih turnamen. Terus apalagi kalau misalnya turnamennya tuh bisa menang, ngerasa juga banggain eskul panahan, terus juga gak nyanyain waktu coachnya buat ngajar kita sih, itu yang paling suka. Berarti udah kepilih, udah banyak mengikuti lomba ya untuk Ines ya. Nah, untuk kepilih itu bagaimana coach untuk caranya untuk anak sudah terpilih menjadi tim panahannya? Caranya gimana? Kalau metode dari coach sendiri? Kita biasanya ada bahan evaluasi di setiap pekannya di internal coachnya. Kita lihat mana-mana yang sekiranya punya potensi lebih untuk ikut serta di pertandingan panahan. Berarti ada itu seleksinya, Seleksi internalnya ya. Nah, untuk coach lagi, bagaimana cara menangani respon anak-anak ketika pertama kali memanah? Apa yang latihannya pertama kali, apakah dasar-dasarnya dulu atau suruh megang panah busurnya aja dulu gitu sepanjang seharian gitu? Karena dalam panahan itu ada daya dorong dan tarik, jadi membutuhkan kekuatan fisik, maka teman-teman biasanya kita arahin yang gerakan-gerakan menarik busur yang ringan-ringan dulu sih. Untuk yang awal-awal mananya busur yang pakai kita juga untuk gaya tariknya apa tuh namanya? Stretching band. Berarti ajakin anak-anak main itu dulu ya, diajakin ya. Untuk yang anak-anak yang mudah mencapai target atau eskul, selain juga untuk itu untuk pemula, tapi kalau untuk yang lanjutan seperti yang udah kayak UNES atau SMP, untuk lanjutannya targetnya apa nih coach? Ke depan targetnya sih teman-teman yang sudah lama atau sudah mahir bisa berprestasi di kejuaraan-kejuaraan tingkat panahan tingkat pelajar di DKI. Tingkatnya provinsi, harus tingkat provinsi lah ya. Jadi udah nggak mungkin bertanding di dunia festival ya. Satu kali bertanding dan dapat piala atau segala macam ya seperti itu. Nah, Ines, apa pertama kali merasakan memanah tepat sasaran? Senang banget. Soalnya waktu itu masih jarak 5 meter, terus habis itu dapat kuning semua, itu X semua. Terus rasanya tuh senang banget, terus kayak dapat gantungan kunci juga, dapat dukungan juga dari coachnya, dapat apresiasi gitu, jadinya kayak pengen gitu lagi gitu lah. Berarti sudah bisa grouping berarti ya, kalau di bahas panahan itu namanya grouping ya. Untuk grouping di panahan, berarti selain Ines ada juga berapa anak yang udah bisa melakukan grouping? Kalau Ines udah tarikannya berapa? Berapa LBS? Berapa ya? LBS. Ada LBS kan itu? Angkat tegangan itu Ines yang berapa? LBS berat tarikannya 20 LBS. 20? Iya. Lumayan. Saya 23. 23 kan enggak, masih kecil dibandingkan 20 udah lumayan itu. Kalau benar sejarah, Sultan Sulaiman Al-Qaumi itu 15 LBS. 15. Itu para petingginya nggak kuat untuk narik dari itunya, stringnya sampai ke
panahan booster satu lagi. Nah, untuk untuk ini tantangan terbesar ketika melakukan panahan apa nih untuk eskul panahan, tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya pas saat manah itu narik busurnya waktu pertama itu agak berat banget, jadi agak kagok, terus gak mikir habis ini gitu, mikirnya tuh dulu panahan, oh oke lah tinggal naik busur doang gitu kan. Ternyata busurnya berat, terus kita juga harus ngebidik dengan tepat, terus perkenaannya juga nggak sesuai ekspektasi, jadi itu sih yang paling. Bunda di kelas berapa ini? Kelas 3. Oh, di kelas 3. Kelas 3 untuk ikut panahan. Oh ya, waktu itu lomba kelas 3 ya waktu itu ya, yang di Cisawang apa? Yang di Jakarta Timur dekat Cijantung, di Kelasari. INS belum. Kelas 3 kan ya? Iya, INS belum. Namanya Umar. Ya, Cijantung. kelas 3. Oh, yang Cijantung, yang Kelasari. Iya, betul. Kelas 3 Kelas 3 ya. Udah ikut. Dia ikut ya berarti ya, dia ikut ya. Berarti dia mulai kelas 3. Itu berat ya saya. Pertama kali emang LBS pertama kali berapa? Biasanya anak-anak untuk kelas 3, kelas 2 itu biasanya LBS berapa? Ya, untuk rekomendasi busur berat tarikan untuk kelas 2, 3 sampai 5, 12 sampai dengan 18 LBS. 12, 14, 16, 18. Kalau untuk teman kelas 5, kelas 6 tuh direkomendasikan untuk 20 LBS, tapi lagi-lagi balik ke kesanggupan anak-anak, kenyamanan mereka untuk kuatnya narik berapa LBS. Tapi dilatih karena ber-LBS mempengaruhi sama jarak tembak, jadi semakin tinggi jarak tembak semakin jauh jarak tembak, LBS yang dibutuhkan juga makin besar gitu. Dilatih dari awal biar mereka bertahap, ada tahapannya biar tidak kaget. 2 meter dari 5 meter. 5 meter. Kalau di Harawan tuh kelas 1, 2, 3, kelas 1, kelas 2 mulainya kelas 2. Kelas 2 itu 5 meter. Terus 10 meter. Sekarang di SMP udah 15 meter. Sudah dari 15 meter. Ini baru masuk ke 15 meter. Masuk 15 meter dan sekarang. Berarti udah 3 tahap. Oke. Yang paling jauh belum ada lagi ya, dari selain itu ya, 20 gitu belum ada. Belum. Kalau lu Sahla siapa nama? Zalfa ya? Siva. Siva SMP. Ya. Siapa anak yang teman lulus? Arsila. Sila ya, Sila Terakhir 10. Iya. 10. Umar sekarang udah 15 berarti. Nah, untuk bagaimana paduan ajaran Islami, kan kita sekolah Islam dan juga sekolah Islam terpadu dan memadukan dengan kegiatan bagaimana memadukannya. Jadi kita sebelum latihan kita berdoa dulu ya, Ines. Berdoa, kemudian doa tidak lupa dengan salawat ya, karena sesuatu yang tidak mulai dengan basmalah dan salatnya biar lebih berkah insyaallah. Dimulailah dengan berdoa di pagi harinya di saat pertama kali datang dan juga meminta perlindungan daripada Allah ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya betul. Nah Ines, siapa yang paling sering menyemangati ketika latihan panahan? Banyak sih, karena kalau di rumah tuh bunda, sekolah kalau pas udah nyampe tempat latihannya teman-teman juga nyemangatin kayak semangat gitu, nggak boleh lemas. Terus coachnya juga nyemangatin, pokoknya semuanya sportif. Gitu. Lingkungannya juga enak ya, lingkungan latihan juga enak. Berarti dari rumah sampai ke lingkungan latihan sudah terbangun kekeluargaannya ya dari segi dari tempat latihan. Nah, untuk coach harapan untuk anak-anak mengikuti panahan apa
harapannya? Harapannya ya tertanam manfaat buat teman-teman di Ar-Rahman dari segi kedisiplinannya, kemudian fokus dan konsentrasi, karena semua itu distimulasi lewat panahan gitu. Kemudian dari segi akademik prestasi, mudah-mudahan teman-teman di Ar-Rahman bisa bisa meningkat dari segi prestasi ataupun dari segi akademisnya juga meningkat. Itu harapan dari coach. Nah, dari Ines punya cita-cita nggak untuk target jadi di dalam panahan? Pastinya juara lomba baik tingkat provinsi ataupun nasional, insya Allah. Nah, sekarang kalau udah pernah ikutin lomba, coach juga pernah dampingin lomba. Pertanyaannya di luar dari yang mana saya sudah kirim nih. Pengalaman unik ada nggak selama Ines mengikuti lomba, atau coach pernah nganterin lomba? Punya pengalaman unik nggak? Atau kesasar saat lokasi lombanya nggak tahu di mana gitu? Kalau saya jujur, saya waktu nganterin lomba yang di Cibinong, yang di sekolahan, yang belakang sekolahan tuh, itu saya bilang ini di mana lombanya? Ada lewatin keluar kampung, masuk kampung. Nah ini sih di sekolah aja. Kalau saya sih itu waktu itu yang di Cibinong ya. Cibinong ya. Kalau coach gimana pengalamannya? Yang ini yang belum jangan nggak boleh nyebut nama ya. Jadi alhamdulillah nih teman-teman kan ekspektasinya, harapannya sebagai kita yang ngedampingin, kemudian orang tua itu ketika anak ikut lomba dia menang atau bisa ikut ke tahap berikutnya gitu. Kemudian ketika si ini anak sudah lolos ke tahap berikutnya di luar ekspektasi gitu, yang lain biasanya kan gembira, tertawa gitu, malah menangis gitu, itu sih harusnya biasanya menangis ya kok bisa, harusnya udah dong gitu maksudnya. Iya maksudnya kalau dibahasnya ya, udah dong maksudnya, kalau kita harapannya bisa lanjut ke tahapan berikutnya gitu aja. Lah kok ke tempat berikutnya dia ini bisa belum. Tahu saya siapa. Bisa tahu. Kalau Ines gimana, Nes? Alhamdulillah kesasar enggak. Kalau kesasar enggak, alhamdulillah. Tapi yang paling unik itu apa ya? Saya masih sesuai ekspektasi. Tapi yang paling unik dari lawannya ya, pas ikut itu kita pikir kayak potensi kita tuh udah gede banget, alhamdulillah udah siap. Tapi pas hasilnya keluar, wah dilihat nih lawannya ada yang dapat X semua, ada yang 10 semua, kayak di luar ekspektasi. Terus kayak jiper ya? Iya, dia anak unik banget sih. ya. Terus ada lagi? Kasih. Itu aja ya. Itulah pengalaman kita selama ikuti lomba, karena kita nggak pernah tahu apa yang orang lain tidak lakukan. Mungkin orang lain sudah melakukannya lebih dari apa yang kita sudah lakukan. Kalau dikisahkan seorang Cristiano Ronaldo aja latihannya lebih dari 7 jam, ya kan? Apalagi kita yang mau latihan harus lebih lagi. Untuk mencapai seperti Cristiano Ronaldo aja harus lebih lagi daripada dia gitu. Jadi kalau kayak pelari tercepat di dunia itu dia tidak merasa, orang-orang nggak tahu dia udah lari berapa kali gagal, tapi juga memang itulah yang namanya proses ya. Itu aja, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan diharapkan oleh coach dan juga apa cita-cita dari Ines mudah-mudahan tercapai pada hari ini, dan ayah bunda dapatkan manfaat dari
apa yang obrolan kita dan juga manfaat dari Eskul Panahan yang ada di ST Rahman, dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun depan atau tahun di semester depan ada lagi yang memiliki potensi seperti Ines, ada juga yang mengikuti Eskul Panahan lebih banyak lagi, karena kita nggak buka nggak cuma dari kelas 4, 5, 6, tapi kita membuka dari kelas 2 karena untuk melatih konsentrasi anak-anak. Manfaatnya adalah melatih konsentrasi anak-anak, melatih juga fokus anak-anak dalam pembelajaran. Ya contohnya kayak Ines, dia Ines tidak hanya berprestasi di bidang panahan, tapi juga berprestasi di bidang MIPA, ya, soal pertandingan matematika atau yang lainnya. Ya seperti itu. Baik ayah bunda, terima kasih hari ini. Mudah-mudahan kita coach dari Eskul Panahan mendapatkan apa yang diharapkan bisa tercapai tahun depan, dan juga yang belum mengikuti Eskul Panahan bisa mengikutinya juga. Coba kalau pengen tahu bisa datang di hari Sabtu jam 7 sampai jam 11. Nah, kita akhiri obrolan kita pada hari ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDT Rahman, Smart and Religious. Oke, terima kasih.